يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sangat amat besar sekali, di antaranya nikmat menjadi talibul ilmi, penuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Insyaallah kita usahakan tiap Kamis pertama di setiap bulannya untuk mengkaji kitab yang ada di hadapan antum, Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimallahu ta'ala. Yang ingin kita sampaikan pertama, motivasi kita membahas kitab ini. Yang pertama tentunya karena penulisnya salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, salah satu ulama dakwah as-salafiyah yang sangat kokoh akidah dan manhaj beliau. Yang kedua, motivasi kita menyampaikan kitab ini karena kita melihat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah wal manhaj di tengah-tengah mereka-mereka yang mengaku ahli sunnah wal jamaah ataupun yang mengaku dai salafi ataupun ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga, kita sampaikan hal ini untuk lebih mengokohkan akidah dan manhaj kita semuanya, tentunya di atas akidah dan manhaj as-salafus saleh. Untuk lebih kita mengokohkan akidah dan manhaj kita sesuai dengan akidah salaf ashabil hadis, sesuai dengan manhaj salafi yang sebenarnya. Yang keempat, motivasi kita menyampaikan hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian para masyayikh, yaitu untuk ihqaqul haqqi wa ibtalul batil, untuk menguatkan kebenaran dan untuk membantah kebatilan. Kemudian motivasi yang kelima, karena kita di sini dalam instansi pendidikan ini lebih ditekankan lagi karena antum sebagai generasi penerus para salafus saleh
Demikian pula kita yang menjadi ustadz atau pengajar di sini untuk lebih mumpuni lagi dalam masalah yang satu ini. Karena memang ciri khas dakwah salafiyah itu antusiasmenya terhadap akidah lebih daripada pembahasan-pembahasan yang lainnya. Ya, ini sebagai bentuk meneruskan tongkat estafet para ulama salaf yang getol, yang antusias menyampaikan akidah salaf, manhaj salaf. Ya, antum harus betul-betul semangat dalam mempelajari hal ini, baik sebagai statusnya seorang santri ataupun sebagai seorang pengajar ataupun ustadz. Ya, dan kita semuanya yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah atau as-salafiyun harus lebih semangat belajar dan mengajar tentang akidah salaf, manhaj salaf. Yaitu salah satu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua, sebagaimana kata peribahasa tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita mempelajari kitab ini, Hadi Da'watuna wa Aqidatuna, lebih kita dahulukan menyampaikan siapa penulis buku ini. Dan ini juga pelajaran bagi kita dalam manhaj thalabul ilmi. Dalam kita belajar ilmu agama harus tahu siapa yang kita ambil ilmunya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata Imam Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Maka perhatikanlah dari siapa engkau menimba ilmu tersebut. Kita baca makalah, baca buku, majalah, buletin, atau mendengarkan kajian, harus tahu siapa yang menulis buku tersebut, yang menulis makalah tersebut, atau yang berceramah, berpidato, ataupun memberikan kajian. Kalau dahulu Muhammad bin Sirin mengatakan, jika mereka dari ahli sunnah, kita terima. Namun kalau dari ahli bid'ah, kita tolak. Ini manhaj dalam thalabul ilmi, harus tahu siapa guru kita. Kalau dari ahli sunnah, kita ambil ilmunya. Namun kalau dari ahli bid'ah, kita menjauh darinya. Ini pembahasan nanti insya Allah di pertengahan. Kita mau membaca sekilas biografi singkat Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Nama lengkap beliau dengan kunyahnya Abu Abdurrahman. Ya, kunyah beliau Abu Abdurrahman. Ini salah satu sunnahnya Rasul. Setiap orang punya kunyah. Kunyah nama yang didahului dengan Abu Abdurrahman, Abu Abdillah. Ana kunyahnya Abu Nafisa, ya. Abu Nafisa. Ini adalah sekali lagi salah satu sunnah Rasulullah. Rasul punya kunyah Abul Qasim. Abu Bakar itu kunyah. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Quhafah, santum. Ya. Umar bin Khattab siapa kunyahnya? Abu Hafsin. Imam Asy-Syafi'i punya kunyah. Siapa kunyahnya? Abu Abdillah. Jadi sekali lagi ini salah satu kunyah. Ini tidak harus orang itu punya anak. Bahkan tidak harus orang itu sudah menikah. Anak kecil seperti antum, SD, SMP, itu berhak punya kunyah. Seperti ketika Rasul bercanda dengan seorang anak kecil yang mati seekor burungnya, Rasul mengatakan, ya Aba Umar, ma fa'alan Nughair, punya kunyah. Jadi tidak masalah, ya. Mungkin Anda di antara antum yang sudah punya kunyah, itu termasuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kebiasaan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Beliau kunyahnya Abu Abdurrahman, namanya Muqbil bin Hadi bin Muqbil Al-Hamdani Al-Wadi'i. Muqbil bin Hadi bin Muqbil Al-Hamdani Al-Wadi'i. Ya, kemudian
tempat dan tanggal lahir beliau atau tahun beliau dilahirkan. Ulida Syekh Am alaf salasami'a wasnataini wa khamsin hijriyatan. Beliau lahir tahun 1352 Hijriah. 1352 Hijriah. Kalau sekarang tahun berapa Hijriah? 1400. Jadi kurang lebih dari kelahiran beliau sampai sekarang berapa tahun kira-kira? 90 tahunan, ya. 1441. Antum kurangi 1352, jadi berapa? Kurang lebih, hampir 90 tahun yang lalu beliau terlahir di dunia ini. Beliau dilahirkan tahun 1352. Kalau Masehinya, kalau tidak salah 1937 atau 9. Kalau Masehinya. Sebelum hari kemerdekaan Indonesia. Tapi beliau di Yaman, bukan Indonesia. Beliau dilahirkan di desa atau kampung namanya Damaj. Namanya Damaj. Kalau mungkin dikatakan kabupatennya itu Sokda, kelurahan Damaj, mungkin kabupatennya Sokda lah kurang lebih. Nah, beliau terlahir dalam keadaan yatim. Ini keadaan beliau. Plus kalau Indonesianya yatim piatu, Beliau lahir dalam keadaan yatim, kemudian tidak berapa lama ibunda beliau meninggal dunia. Beliau lahir dalam keadaan, kalau istilah kita, yatim piatu. Namun itu tidak mematahkan semangat beliau untuk thalabul ilmi. Ini juga pelajaran bagi kita semuanya. Kekurangan apapun dalam urusan dunia jangan sampai menghalangi kita untuk semangat dalam menuntut ilmu agama. Imam Syafi'i juga demikian, terlahir dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i kalau kita pelajari biografi beliau, lahir dalam keadaan yatim, namun beliau tetap semangat belajar ilmu agama. Sampai usia 7 tahun sudah hafal apa? Al-Quranul Karim. Antum sudah hafal berapa ayat? Usia 10 tahun beliau hafal kitab Al-Muwatta Imam Malik. Inilah bedanya kita dengan ulama-ulama as-salaf. Nah, itu kurang lebih tempat dan tahun kelahiran beliau. Kemudian beliau ketika ada perang di negeri Yaman, beliau hijrah ke kota atau ke Saudi. Awalnya beliau bekerja, cari maisha nafkah. Tapi beliau selingi dengan belajar ilmu agama. Dikatakan siangnya bekerja, sore atau malamnya beliau menimba ilmu dari para ahli ulama. Ringkasnya, beliau sempat belajar di namanya Al-Haram Al-Madani. Kalau sistem mulazama ataupun sistem kajian di masjid lah, di Haram Al-Madani. Beliau menimba ilmu di kota Madinah dari para ulama-ulama besar Ahlussunnah di abad ini. Guru-guru beliau sangat terkenal. Yang pertama Syekh Abdul Aziz bin Baz. Insya Allah antum sudah sering mendengarkan nama tersebut. Kemudian juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Demikian juga Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Demikian pula di antara guru beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, rahimallah al-amwata minhum wa hafidhallah al-ahya'a minhum. Ini ulama-ulama besar yang merupakan guru daripada Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau sempat memasuki jenjang perkuliahan di Universitas Islam Madinah. Beliau di kota Madinah, di samping belajar di Masjid An-Nabawi,
beliau juga belajar di kampus Universitas Islam Madinah. Di antaranya beliau masuk di Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Di Fakultas Dakwah dan Usuluddin Al-Jami'ah Islamiyah bil Madinah. Ya, ana doakan semoga antum bisa berangkat sekolah di sana. Amin. Tapi harus tetap di sini harus rajin menimba ilmu, persiapan ke sana, jangan malas-malasan. Nah, kemudian beliau di antara istilahnya keistimewaan beliau kuliahnya itu istilahnya 2 fakultas dalam satu waktu. Ya, beliau masuk Fakultas Dakwah Usuluddin sekaligus masuk di kuliah syariah. Jadi menggabungkan 2 kuliah dalam satu waktu. Kemudian beliau sampai meneruskan di jenjang S2 Magister dan beliau lulus dari S2 tersebut, kemudian pulang ke negeri Yaman berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ingin kita sampaikan di sini tentang pujian para ulama terhadap Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang Syekh Muqbil, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan Syekh Muqbil imamun. Beliau adalah salah satu imam Ahlussunnah wal Jamaah khususnya di negeri Al-Yaman. Kemudian juga kita sampaikan dari ucapan Syekh Ar-Rabi' Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan tentang siapa itu Syekh Muqbil. Beliau mengatakan Syekh Muqbil adalah Al-Allama Al-Muhaddits Al-Mujahid, seorang ahli hadis, seorang ulama, seorang mujahid, mujaddidu dakwah as-salafiyah bil Yaman, reformis dakwah salafiyah di negeri Yaman. Kalau kita dengar cerita beliau dari sebagian yang pernah belajar dari beliau, ini luar biasa. Yaman dulunya istilahnya penuh dengan kebid'ahan, kesyirikan, khurafat, penuh dengan ahli bidah. Ahli sunnah sangat amat sedikit, namun bifadlillah kemudian dengan jasa beliau, pengorbanan perjuangan beliau dalam berdakwah, terutama dakwah akidah, maka luar biasa keadaan di negeri Yaman, terutama di tempat beliau. Betul-betul atau sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi', beliau adalah mujaddidu dakwah salafiyah, reformis, pembaharu dakwah salafiyah di negeri Al-Yaman. Al-Jabal An-Nazih Al-Afif Az-Zahid. Beliau itu diibaratkan seperti gunung, namun gunungnya gunung batu seperti di negeri Arab. Bukan gunung pasir, namun gunung batu, kokoh sekali. Keilmuan beliau, akidah beliau dan manhaj beliau. An-Nazih Al-Afif, namun di satu waktu yang lain beliau sangat terhormat. Beliau memiliki izzatun nafsi, yaitu kehormatan diri, tidak mau terhina di hadapan manusia. Az-Zahid, yang tidak tamak kepada dunia. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i alladzi yudzakiruna bi sifati salafis salih. Kata Syekh Rabi', Syekh Muqbil ini mengingatkan kita kepada sejarah para as-salafus salih, la siyama al-Imam Ahmad rahimahullah, terutama sejarah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yaitu dalam kekokohan beliau berpegang teguh dengan akidah dan mendakwahkan al-akidah. Adapun yang terakhir tentang biografi beliau, yaitu wafatnya beliau rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal dunia tahun 1422 Hijriah. 19 tahun yang lalu kurang lebih. 19 tahun yang lalu. Berarti kurang lebih tahun 2000-an beliau meninggal dunia. Beliau meninggal
Kalau Masehinya tahun 2000 kurang lebih, kalau Hijriahnya 1422 Hijriah, meninggal di kota Jeddah, Arab Saudi. Ketika itu beliau dalam keadaan sakit, kemudian dibawa ke Arab Saudi, sempat juga dibawa ke Jerman untuk berobat, namun sebelum meninggal beliau kembali lagi ke Arab Saudi dan meninggal di kota Jeddah, Arab Saudi tahun 1422 Hijriah, kurang lebih tahun 2000-an. Nah, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan beliau sempat berwasiat sebelum meninggal dunia, kalau meninggal dunia untuk dimakamkan di samping ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan itu pun dikabulkan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a wa adakhalahu fasiha jannati. Nah, yaitu sekilas biografi Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk kepada kitab beliau, Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna. Ini yang harus kita tegaskan kepada manusia. Inilah akidah kita, inilah dakwah kita. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haqqi. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Ta'ifah mansurah, tegak, tegas, jelas dalam menyampaikan akidah dan juga manhajnya. Maka di sini dari judulnya saja, ini Syekh ingin mengajarkan kepada kita, inilah yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Menyampaikan, menjelaskan kepada umat, inilah akidah kita, dakwah kita. Tidak boleh kita sembunyikan. Hadi da'watuna wa aqidatuna. Dan ini bukan kita yang mengarang. Kita hanya sekedar melanjutkan tongkat estafet dakwah dan akidah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Judul ini, kata sebagian pensyarah, ini diambil dari surat Yusuf ayat 108. Surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Apa jalannya Nabi Muhammad? Ad'u ilallah, aku berdakwah ke jalan Allah. Ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan para pengikutku. Inilah dakwah kita, dakwah yang mencontoh dakwanya Rasulullah SAW. Kemudian Allah mengatakan wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, tidaklah aku termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Inilah akidah kita. Dakwah dan apa? Akidah. Dakwah kita mengikuti dakwanya Rasul. Akidah kita mengikuti akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dari segi judul jelas menyebutkan tentang identitas kita, akidah kita, dakwah kita atau manhaj dakwah kita. Syekh Muqbil memulai buku ini Hadi Da'watuna wa Aqidatuna dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam rangka mengikuti yang pertama jejak para nabi. Para nabi kalau menulis surat itu memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya yang jelas dalam Al-Quran, surat An-Naml, yaitu suratnya siapa? Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman. Ya, bahwasanya inilah surat dari Nabi Sulaiman, dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu pula yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menulis surat kepada para penguasa Al-Kuffar, atau pada waktu sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, beliau memulai dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga ya, ini adalah salah satu metode para ulama Ahlussunnah dalam menulis buku-buku mereka, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga mengikuti metode Al-Qur'anul Karim. Setiap awal surat dimulai dengan apa? Kecuali surat At-Taubah. Nah, ini dimulainya kitab dengan basmalah, mengikuti para nabi, mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti para ulama, dan juga mengikuti metode Al-Qur'anul Al-Karim. Kemudian Asy-Syaikh membawakan khutbatul hajah. Ya, khutbatul hajah. Apa itu khutbatul hajah? Taib, siapa yang jawab dulu? Apa itu khutbatul hajah? Biar nggak ngantuk. Yang pura-pura nulis hati-hati ya. Nah, apa itu khutbatul hajah? Masa nggak tahu? Hah? Atau pura-pura nggak tahu? Tawadhu. Nah, apa itu khutbatul hajah? Secara ringkas saja. Ya, betul. Alhamdulillah maksudnya adalah khutbah, pembukaan atau pembukaan khutbah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang dimulai dengan apa? Innal hamdalillah sampai yang terakhir, seperti yang kita sampaikan tadi di awal kajian. Ya, itu namanya khutbatul hajah. Kenapa dinamakan khutbatul hajah? Kenapa dikatakan khutbatul hajah? Karena Rasul setiap hajat beliau memulai dengan khutbah tersebut. Seperti yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sunan Abi Dawud. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kana Rasul sallallahu yu'allimuna khutbatal hajah fin nikah wa ghairihi." Dahulu Rasul mengajarkan kepada kami khutbatul hajah pada acara pernikahan atau selainnya. Khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, Rasul memulainya dengan innal hamdalillah. Ya. Bahkan pernah Rasul ketika istilahnya berdialog dengan seseorang waktu itu, beliau memulai dengan khutbatul hajah. Ini akan kita sampaikan. Intinya kenapa dinamakan khutbatul hajah? Karena Rasul sering membuka acara-acara hajat beliau dengan khutbatul hajah tersebut. Dan kata para ulama, hukum memulai dengan khutbatul hajah, entah di buku atau di khutbah, itu hukumnya mustahab, disunnahkan, dianjurkan. Dan salah satu sebetulnya cerita menarik dari khutbatul hajah ini, ada seorang sahabat Rasul itu masuk Islamnya karena sangat terpukau dengan isi dari khutbatul hajah ini. Ya. Kalau kita mungkin seperti angin lalu saja. Innal hamdalillah, kayaknya sudah ambil tidur saja. Padahal kalau dikupas tuntas isinya, wah luar biasa. Mungkin bisa setahun lebih kajian masalah khutbatul hajah. Makanya ada sebagian ulama mensarah, menjelaskan isi khutbatul hajah. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Luar biasa isinya. Penuh dengan pembahasan akidah, penuh dengan pembahasan masalah manhaj juga. Ya. Namun kita akan sampaikan sedikit saja. Ada kisah menarik dari khutbatul hajah, yaitu kisah seseorang yang bernama Dhimat bin Tha'labah al-Azdi radhiyallahu ta'ala anhu. Dhimat bin Tha'labah al-Azdi. Ya. Siapa namanya? Dhimat bin Tha'labah al-Azdi. Dulu beliau ini masih musyrik. Beliau dari negeri Yaman, dari negeri Azd. Makanya disebutkan kepada Azdi. Beliau dari negeri Yaman. Beliau ini kalau kita bisa katakan dulu itu profesinya adalah ahli ruqyah atau ahli pengobatan alternatif lah. Ya kalau zaman sekarang ini. Atau ahli ruqyah,
suka meruqyah. Namun ruqyah ala jahiliyah. Dia ini pernah mendengar isu atau gosip tentang Rasulullah SAW. Rasul dahulu digosipkan terkena penyakit kesurupan jin. Ya, orang-orang musyrikin yang menolak dakwah tauhid ingin untuk menghalangi manusia dari dakwah Nabi, menyebarkan gosip yang tidak sedap terhadap Nabi SAW. Digosipi Nabi itu kesurupan jin. Dimad bin Salabah yang dia ini spesialis masalah ruqyah, ya. Dia dalam hatinya berkata, kalau aku bertemu dengan Muhammad, ya, aku akan menawarkan kepadanya pengobatan ruqyah. Barangkali Allah menyembuhkannya lewat tanganku. Itu orang musyrik tahu bahwasanya yang menyembuhkan hanya siapa? Allah. Dia mengatakan demikian, la'alallaha yashfihi ala yadai. Ya, mudah-mudahan Allah menyembuhkannya lewat tanganku. Qadarallah, Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan Dimad bin Salabah al-Azdi. Ya. Kata Dimad bin Salabah al-Azdi, wahai Muhammad, aku ini ahli ruqyah. Aku menawarkan kepadamu pengobatan ruqyah. Barangkali Allah menyembuhkanmu lewat tanganku. Ya, Rasul apa ditawari pengobatan ruqyah ala Dimad bin Salabah al-Azdi. Rasul sebelum menjawab iya atau tidak tawaran tersebut, Rasul membawakan khutbatul hajah. Ini yang kita sampaikan tadi. Kenapa kok dinamakan khutbatul hajah? Karena Rasul setiap hajatnya atau sering dalam hajatnya memulai dengan khutbatul hajah ini. Rasul waktu itu sebelum menjawab ya atau tidak tawaran Dimad bin Salabah al-Azdi, beliau membawakan khutbatul hajah meskipun tidak penuh. Beliau menyampaikan awal potongannya innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu sampai kepada 2 kalimat syahadat. Kemudian Dimad bin Salabah al-Azdi setelah mendengarkan potongan khutbatul hajah itu, beliau mengatakan, wahai Muhammad, aku telah mendengar semua ucapan-ucapan yang indah dari para penyair, dari para dukun atau ahli-ahli bahasa. Namun aku belum pernah mendengarkan ucapan seindah ini. Yaitu apa? Khutbatul hajah. Karena dia fasih bahasa Arab, paham isinya. Kalau kita, gitu aja, nggak paham apa isinya. Makanya perlu untuk kita sampaikan meskipun tidak terperinci. Ya, Dimad bin Salabah sangat tertarik, sangat terpukau sangat takjub dengan isi khutbatul hajah. Sampai dia mengatakan, aku belum pernah mendengarkan ucapan seindah ini. Aku telah mendengarkan ucapan tukang syair atau siapa pula yang paling top ucapannya, retorikanya, pidatonya. Namun belum pernah aku mendengarkan ucapan seindah ini. Kemudian apa kata Dimad bin Salabah? Hati yadaka ubayyuka alal Islam. Mana tangan wahai Muhammad? Aku ingin membayatmu untuk masuk al-Islam. Ini masuk Islamnya Dimad bin Salabah. Sebabnya apa? Ya, dahsyatnya khutbatul al-hajah. Ya, maka perlu untuk kita sedikit mempelajari apa isi daripada khutbatul al-hajah tersebut. Tadi kisah itu diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Rasul memulai dengan ucapan innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Ini sebagaimana awal surat Al-Fatihah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu itu hanya khusus untuk Allah. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, pujian itu banyak kosakatanya. Bisa as-sana, bisa al-madh, ya, bisa alhamd. Tapi kalau alhamdu ini hanya khusus bagi Allah. Kenapa? Karena alhamdu itu as-sana ma'al mahabbati wa ta'zim kata para ulama. Karena dalam makna alhamdu itu ada kecintaan dan pengagungan. Dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Al-Azim yang berhak untuk diagungkan adalah Allah. Ya.
Adapun al-madah, kalau dalam bahasa Arab, kalau Anda belajar bahasa Arab, misalnya al-ustad yamdahu at-talib, ustad yamdah, itu boleh. Tapi nggak boleh mengatakan al-ustad yahmadu at-talib, atau at-talib yahmadu al-ustad, nggak boleh. Ya. Paham? Ya. Atau alhamdulillah fulan, nggak boleh. Ya. Jadi sekali lagi, ini alhamdulillah hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Karena ada unsur kecintaan dan atau pengagungan yang itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kenapa kita kok memuji Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang kalian peroleh, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita bisa bernapas, kita bisa hidup, kita bisa makan, bisa minum dari siapa? Allah. Makanya kalau antum selesai makan, apa doanya? Kalau antum pakai baju, apa doanya? Masya Allah. Kalau pakai baju baru, apa doanya? Jangan, satu saja. Kalau ini kelihatannya nggak tahu yang benar atau yang salah yang mana nih. Pakai baju baru. Bukan, itu bagi yang melihat, bagi yang memakai. Nah, yang suka pakai baju baru, atau nggak pernah pakai baju baru? Ya. As'aluka taib ahsanta. Ini jadi beda antara makai baju yang biasa sehari kita pakai dengan memakai baju yang baru, ya. Entah baru dikasih, entah baru dibelikan, atau baru nemu. Itu doanya apa? Beda. Allahumma lakal hamd. Namun intinya ada ucapan apa? Alhamdulillah. Karena apa? Semua nikmat dari Allah. Kita ini manusia, la haula wala quwata illa billah. Antum ketika mendengarkan muadzin mengatakan hayya alas shalah, apa yang antum ucapkan? Itu ikrar kita ini tidak punya daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam keadaan ditimpa musibah pun Rasul mengajarkan zikir apa? Nah, Rasul kalau mendapatkan suatu hal yang tidak beliau sukai atau musibah, beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Karena apa? Kalaupun ada musibah yang menimpa kita, nikmat Allah lebih banyak. Ya, kalau antum misalnya ditimpa sakit gigi, ya. Satu anggota badan yang sakit, sedangkan ratusan yang lainnya sehat walafiat. Ya. Antum nggak punya pulsa, ya. Jangan kayak mau kiamat, ya. Karena apa? Nikmat Allah masih banyak yang lainnya. Antum alhamdulillah dapat ilmu agama, tahu akidah shahihah, nikmat yang luar biasa. Ya, cuma emang terkadang itulah wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hamba-hambaku yang apa? Bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita jiwai. Ya, alhamdulillah antum di sini dapat ilmu, dapat kesempatan untuk thalabul ilmi. Tidak banyak yang bisa seperti ini, antum syukuri. Ya. Ada kekurangan di sana sini, mungkin makannya kurang enak. Ini antum bukan cari makan di sini, antum cari apa? Cari ilmu. Ya. Jadi sekali lagi harus antum jiwa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nikmat Allah sangat banyak. Kalaupun ada musibah itu sedikit dibandingkan nikmat Allah. Makanya banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang Allah takdirkan pasti baik. Di balik musibah pun ada banyak kebaikannya. Perlu apa? Kesabaran, dan juga apa? Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, di sini kenapa kita memuji Allah? Karena semua takdir Allah itu baik. Ya, wa syarru laisa ilaik. Kejelekan tidak disandarkan kepadamu, ya Allah. Kemudian wa nasta'inuhu. Setelah kita memuji Allah, kita minta pertolongan kepada Allah. Ya.
Kenapa kita minta pertolongan kepada Allah? Karena tadi kita ini la haula wala quwata illa billah. Makanya ketika kita membaca iyyaka na'budu, digandengkan antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita nggak mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah. Rasul mengajarkan kepada kita zikir Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Perlu kita jiwai terus. Kita nggak bisa berbuat apapun tanpa pertolongan dari Allah. Antum keluar rumah, ya, kalau sekarang keluar dari asrama, apa zikirnya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu bukan sekedar ucapan di bibir. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wata'al qalbu al-lisana. Zikir yang paling afdal, zikir yang paling bermanfaat, yang diucapkan oleh lisan, dipahami oleh hati, dijiwai oleh hati. Kita ketika mengatakan bismillah. Apa makna bismillah? Asta'inu billah. Aku minta tolong kepada Allah. Kenapa kita minta tolong kepada Allah? Karena la haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Ajaran apa? Akidah. Kita harus menggantungkan hati kepada Allah dalam semua keadaan. Dalam keadaan susah, senang, bergantung kepada Allah. Kita keluar rumah, kita gantungkan nasib kita kepada Allah. Bismillah. Aku minta tolong kepada Allah. Tawakal tu ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Jadi kalau kita, kata Ibnu Qayyim tadi, kalau kita memahami, menjiwai zikir tersebut, ini adalah zikir yang paling bermanfaat. Karena apa? Ada pengaruh dalam jiwa kita, dalam diri kita. Zikir-zikir tadi itu banyak mengokohkan kita dalam al-aqidah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita minta tolong kepada Allah ini dalam urusan apa? Kebaikan. Kata pensarah khutbatul hajah, kalau perbuatan Allah semuanya baik, maka kita puji Allah. Adapun perbuatan kita ada dua. Perbuatan yang baik, kita minta tolong kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Jangan misalnya mau nyontek di ujian, bismillah. Ini menyalahgunakan nama Allah. Ya Allah, tolonglah aku untuk aku bisa pacaran dengan si fulana misalnya. Haram, tidak boleh. Ini isti'anah minta tolong dalam apa? Kebaikan. Dalam kebaikan kita minta tolong kepada Allah, atau dalam hal yang mubah. Kita minta tolong kepada Allah. Adapun dalam masalah maksiat, Rasul mengajarkan kepada kita wa nastaghfiruh. Jadi kata para ulama, ini ada kaitannya. Kalau perbuatan Allah semuanya baik, kita puji Allah. Alhamdulillah nahmaduhu. Perbuatan kita ada dua. Perbuatan baik dan perbuatan jelek. Kalau baik, kita minta tolong kepada Allah. Kalau jelek, nastaghfiruhu. Setelah berbuat kejelekan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga manusia tidak terlepas dari kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khil khata'ina at-tawwabun walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha wastaghfaru lidzunubihim. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang maksum dari kesalahan, bukan orang yang suci dari kesalahan. Yang suci dari kesalahan itu siapa? Para malaikat la ya'sunallaha ma amarahum. Kalau para rasul, mereka maksum dari dosa-dosa besar. Namun ada kesalahan-kesalahan yang bersifat dosa kecil. Kalau para malaikat la ya'sunallaha ma amarahum, sama sekali. Manusia siapapun mereka pernah berbuat kesalahan. Namun bukan masalahnya dia berbuat salah atau tidak, namun apa yang dia perbuat selesai berbuat kesalahan tersebut. Kata Allah, walladzina idza fa'alu, ciri orang bertakwa ketika dia berbuat kekejian atau mendolimi diri mereka, zakarallah, ingat kepada Allah, ingat kepada adab Allah, wastaghfaru lidunubi, minta ampun atas dosa-dosa mereka. Kemudian ini sekali lagi kan, yang baik kita minta tolong kepada Allah, yang jelek kita mohon ampun kepada Allah. Setelah itu na'udzubillah min syururi anfusina, kita minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia ada potensi untuk menyeru kepada kejelekan.
Ya, makanya kalau mungkin ada pertanyaan, Ustadz, katanya kalau bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Tapi kok banyak yang masih nggak puasa Ramadan? Atau yang puasa namun membatalkan belum pada waktunya? Maka salah satu jawabannya para ulama, karena yang menyeru kepada kejelekan bukan hanya setan saja. Ya. Yang menyeru kepada kejelekan jiwa manusia itu sendiri. Yang Allah katakan inna nafsa la'ammaratun bisu. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami, dalam diri kita ini ada potensi untuk berbuat kejelekan. Makanya kita berlindung kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ini ada kaitan dengan yang tadi. Setelah kita jatuh ke dalam kejelekan, kekejian atau kemaksiatan, kita istighfar kepada Allah. Untuk yang akan datang, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya rentetannya, intinya kata para ulama tentang tauhid. Innal hamda, kita puji Allah. Nasta'inu, kita minta tolong kepada Allah. Nastaghfiru, kita mohon ampun kepada Allah. Wa na'udzu, kita berlindung kepada Allah. Intinya apa? Menggantungkan hati kepada Allah dalam segala keadaan. Ketika kita beribadah, gantungkan hati kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Ketika kita selesai berbuat kejelekan, minta ampun kepada Allah. Ini sekali lagi darsut tauhid. Dalam khutbatul hajah penuh dengan pelajaran akidah wa tauhid. Ya. Ini sekali lagi yang perlu untuk kita jiwai. Bukan sekedar alhamdulillah sudah kayak angin lalu saja. Ya, harus kita jiwai. Ini adalah pelajaran akidah. Makanya Rasul menekankan terus setiap kali pengajian ataupun khutbah-khutbah beliau dengan khutbatul hajah, karena isinya luar biasa. Sampai tadi siapa sahabat yang masuk Islam? Karena khutbatul hajah ini Dhimad bin Sa'labah al-Asadi. Kemudian wa min sayyiati a'malina. Minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan amal perbuatan kita. Maksudnya kata sebagian para ulama yaitu minta perlindungan jangan sampai ditimpa bencana disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kemudian kata beliau, man yahdihillahu fala fahuwal muhtadi. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, dialah yang mendapatkan hidayah tersebut. Ini juga sama, hati kita bergantung kepada Allah untuk minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Dan Allah telah menyebutkan kepada kita jalan menuju hidayah tersebut. Kita harus yakin yang bisa memberikan hidayah, petunjuk hanyalah Allah. Dan harus kita yakini Allah yang telah menjelaskan kepada kita jalan petunjuk tersebut. Di antaranya harus kita mentaati Rasul, mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul agar kita mendapatkan hidayah. Allah mengatakan wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian mentaati Rasul, kalian akan mendapatkan hidayah. Dan ulama seperti Imam Ibnu Qayyim ketika menyampaikan apa itu as-siratal mustaqim, beliau mengatakan jalan yang lurus adalah jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, jalan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa man yudlil fala hadiyalah. Rasul mengatakan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ini yang harus juga kita yakini. Kalau Allah sudah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Ini semuanya menggantungkan hati kepada Allah. Allah yang mengatur segalanya. Ya. Namun harus antum yakini, hidayah itu ada jalan untuk meraihnya. Demikian pula kesesatan ada jalan yang mengantarkan kepadanya. Harus kita waspadai. Ada hukum sebab akibat. Sebagaimana dalam urusan dunia. Antum bisa nggak kenyang tanpa makan? Bisa nggak? Hah? Mau coba? Hah? Mau nggak dikasih makan 3 hari saja? Nggak mungkin, ada hukum sebab akibat. Antum bisa nggak menjadi orang yang paham ilmu agama tanpa belajar? Tidur terus langsung jadi alim? Hah? Nggak mungkin. Ada hukum sebab akibat. Makanya Rasul mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar.
La yunal ilmu birahatil jasad. Kata para ulama, tidak mungkin ilmu diraih dengan bersantai-santai, dengan kerja keras, dengan pengorbanan. Ya. Di antaranya juga hidayah itu tidak gratisan. Ya, tidak cuma-cuma, harus ada pengorbanan. Makanya Allah mengatakan alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Sebaliknya, yang menyimpang dari kebenaran Allah sesatkan. Jadi Allah nggak begitu saja memberikan hidayah, tidak begitu saja menyesatkan. Ada hukum sebab akibat. Allah memberikan hidayah kepada orang itu karena dia sudah berusaha mencari hidayah. Allah tunjukkan jalan kebenaran. Namun yang sudah ditunjukkan jalan kebenaran namun menyimpang, Allah sesatkan. Ya, sebagaimana kisah kalau kita perhatikan, ya, kisah Salman Al-Farisi dengan Abu Lahab. Salman Al-Farisi dari mana? Dari mana? Persia. Ya, kalau sekarang di negeri Iran. Jauh-jauh dari Iran, dari Persia, datang ke kota Madinah. Untuk apa? Mencari hidayah. Allah jadikan seorang apa? Ya, Muslim, sahabat Rasul SAW. Ya. Namun Abu Lahab, siapa dia? Pamannya Rasul. Dekat dengan Rasul dari segi nasab, dari segi tempatnya, tempat tinggalnya, dekat. Namun ketika dia dikasihkan petunjuk, Rasul dakwai, malah Rasul dicaci maki, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Allah turunkan apa? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Maka hidayah dan kesesatan ini ada hukum sebab akibat. Allah enggak memberikan hidayah kecuali orang itu apa? Melalui jalan-jalan petunjuk tersebut. Orang itu enggak Allah sesatkan kecuali orang itulah yang menyebabkan dirinya apa? Tersesat. Makanya Allah mengatakan fala mazaghu azaghallahu qulubum. Ketika mereka berpaling semakin Allah palingkan. Wa man yushaqiqir rasulah mim ba'di ma tabayyana lal huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin walima tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Barang siapa yang menyelisih jalannya Rasul. Ini orang ini apa? Menyelisih jalannya Rasul. Setelah tegak kebenaran, sudah dinasehati, tegakkan hujjah, namun tetap menyelisih jalannya Rasul, menyimpang dari jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla. Kami sesatkan dia kemana apa? Tersesat. Maka antum di sini yang alhamdulillah sudah tahu, misalnya pondok sunnah, pondok dakwah salafiyah, ma'had ahlussunnah wal jamaah, maka jangan sekali-kali ngincipi, tahu mencicipi, ya. Kajian-kajian mencoba kajian-kajian ahli bid'ah atau kelompok-kelompok yang menyimpang. Karena kalau sudah antum seperti kecanduan narkoba, naudzubillah min wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan apa? Petunjuk. Harus apa? Istiqomah di atas hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhirat kita nanti. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika. Alhamdulillah, dulu kita sudah pernah menyampaikan di sini bedah buku menyelami samudera kalimat tauhid. Ya mungkin bisa dimurajaah lagi. Apa makna la ilaha illallah? Berapa rukun la ilaha illallah? Apa itu? Berapa syurut la ilaha illallah? Baik, sudah cukup, enggak usah perinci lagi. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Apa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Apa maknanya? Ta'atu fima amar. Membenarkan apa yang Rasul sabdakan, mentaati perintah Rasul, menjauhi larangan Rasul, dan beribadah kepada Allah dengan syariat tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul membawakan 3 ayat tentang perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena pentingnya takwa Allah Azza wa Jalla. Dan ini wasiat Allah kepada orang-orang sebelum kita juga. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh Allah telah memberikan wasiat kepada kalian dan orang-orang sebelum kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul juga demikian. Sering menyampaikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah karena pentingnya takwa. Karena keutamaan takwa Allah Azza wa Jalla. Di antaranya kalau kita ringkas dengan takwa
kita akan bisa masuk surga. Uiddat lil muttaqin. Dengan bertakwa kita akan meraih ilmu agama. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka kalian diberikan al-ilmu al-furqan. Dengan takwa Allah, umat Islam akan jaya. In tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidum syai'a. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, tidak akan mungkin makar-makar musuh-musuh kalian mencelakakan kalian. Dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah mudahkan semua urusan kita. Kalau mungkin antum susah menghafal, susah menerima ilmu agama, koreksi ketakwaan antum. Karena Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dimudahkan urusannya, diberikan solusi dari problematika kehidupannya, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Makanya karena keutamaan takwa inilah Allah dan Rasul sering mewasiatkan kita untuk bertakwa kepadanya. Kemudian dari ayat-ayat yang dibacakan ini ada faedah berharga bagi kita. Kata para ulama, yaitu bahwasanya bedakan antara membaca awal awal membaca Al-Quran dengan berdalil dengan Al-Quran. Kalau berdalil dengan ayat Al-Quran ketika khutbah, ketika ceramah, pengajian, tidak perlu isti'adzah, ta'awud. Di sini Rasul dalam khutbatul hajah sebelum membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah, apakah Rasul pakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau pakai bismillahirrahmanirrahim? Tidak. Maka tidak disyariatkan membaca ta'awud atau basmalah ketika berdalil. Keliru kalau ada khotib atau dai atau ustadz ketika membawakan dalil mulainya dengan basmalah ataupun ta'awud. Misalnya sang khotib mengatakan, wahai manusia, wajib bagi kalian untuk melaksanakan salat. Dalilnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus shalah. Ini enggak benar. Karena apa? Rasul enggak pernah menyontohkan ta'awud sebelum berdalil. Contoh lagi, khutbahnya Abu Bakar As-Siddiq, ya ayyuhan nasu innakum taqra'una hadil ayah. Wahai manusia, kalian membacakan ayat ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Abu Bakar As-Siddiq enggak memulai dengan apa? Basmalah ataupun ta'awud. Adapun kalau kita bawa mushaf atau kita mau hafalan Al-Qur'an, ingin memang tujuannya membaca atau menghafal tadi, maka pakai sebagaimana firman Allah, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Paham ya? Jadi bedakan antara waktu berdalil dengan waktu memang kita mau membaca Al-Qur'an tersebut untuk kita membacanya atau menghafalkannya. Itu intinya daripada khutbatu al-hajah. Lanjut atau soal jawab? Bismillah. Ini sekali lagi kita sampaikan karena pentingnya khutbatul hajah, dan banyak mungkin di antara kita yang belum menyelami maknanya. Kemudian Syekh Muqbil mengatakan amma ba'du fa innaha lamma kathratil aqaid al-mukhtalifa wa antashratid da'wat syatta. Perlu pelan-pelan atau nggak selesai nanti belajar i'rab nanti. Kalau pelan-pelan konsekuensinya anak tanya i'rabnya ya. Sudah belajar i'rab? Iya, sedang-sedang sajalah ya. Amma ba'du fa innaha lamma kathrat al-aqaidu al-mukhtalifatu. Ketika sudah banyak tersebar akidah-akidah yang bermacam-macam, wantasyarat da'awatun syatta, dan ketika sudah banyak kelompok-kelompok dakwah yang beraneka ragam, wasara halu ashabiha kama qala Allah Ta'ala atau subhanahu wa ta'ala, dan para pengikut kelompok-kelompok dakwah atau akidah tersebut itu keadaannya seperti yang Allah firmankan.
fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Mereka ini berbeda-beda akidah mereka, ajaran agama mereka, dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Setiap kelompok bangga dengan apa yang ada dalam kelompoknya. Ini gambaran keadaan kaum muslimin. Ini bukan hanya di negeri Yaman, namun juga di seluruh penjuru dunia kaum muslimin, terutama di negeri kita ini. Makanya salah satu yang memotivasi kita juga membahas ini karena kesamaan, kemiripan antara keadaan di waktu beliau dengan yang ada sekarang ini. Banyaknya kelompok-kelompok sesat, banyaknya akidah-akidah sesat, maka ditulislah buku ini. Itu muqaddimah ini menggambarkan kepada kita sebab Syekh Muqbil menulis buku ini. Sebab utamanya diantaranya banyak kelompok-kelompok sesat, banyak akidah-akidah sesat dan menyesatkan. Maka perlu ditasfiyah dan ditarbiyah. Yaitu perlu murnikan umat Islam dari dakwah ataupun akidah yang sesat dan menyesatkan. Kemudian wahalu ashabiha kamakil. Adapun pengikut kelompok-kelompok sesat tersebut, keadaan mereka sebagaimana kata seorang penyair, wa kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tuqiru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku ada hubungan spesial dengan seorang wanita yang namanya Laila. Ini yang antum belum cukup umur, hati-hati ya. Ini kata seorang penyair, setiap orang mengaku ada hubungan spesial dengan seorang wanita akhwat yang namanya Laila. Wa Laila la tuqiru lahum bidzaka. Sedangkan sang akhwat tidak mengakui hubungan tersebut, Maknanya semua kelompok-kelompok sesat yang ada ini pasti mengaku mereka di atas kebenaran. Mereka juga mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi apakah semua yang mengaku itu pasti bisa diterima benar pengakuannya? Tidak. Seperti sekarang ini kalau antum beli barang, nggak semua barang itu asli. Beli madu misalnya, meskipun tulisannya asli murni, kadang apa? Murni waktu awalnya, Jadi sekali lagi, antum beli sepatu, beli baju, kadang apa? Merek-mereknya luar biasa mahalnya. Tapi padahal apa? Ada yang KW1, KW2, palsu. Banyak kan? Sama dengan kelompok-kelompok sesat itu. Ada, dan mereka rata-rata mengaku apa? Di atas kebenaran. Mereka mengaku membawa perbaikan. Mereka mengatakan kami ingin apa? Mendatangkan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Propaganda, syiar-syiar yang indah sekali. Nanti akan disampaikan oleh beliau. Wala tajid ashaba da'watin illa wahum yadda'un annahum ala siratil mustaqim. Wala tajidu ashaba da'watin illa wahum yadda'un annahum ala siratil mustaqim. Dan tidaklah engkau mendapati kelompok-kelompok sesat itu kecuali mereka mengaku di atas siratil mustaqim. Nggak ada orang yang mengatakan kelompok kami di neraka, nggak ada. Kelompok kami yang paling sesat, nggak ada. Semua mengatakan apa? Kelompok kami yang paling benar. Fadalikum Fir'aun alladzi yakun. Jangankan kelompok-kelompok sesat yang ada sekarang, Fir'aun juga mengaku di atas apa? Kebenaran. Kenal Fir'aun? Tahu Fir'aun? Siapa dia? Orang yang mengaku ana rabbukumul a'la. Dia mengaku sebagai Tuhan, mengaku Rabb yang paling tinggi. Meskipun demikian, dia mengaku membawa apa? Hidayah, petunjuk. Masya Allah. Fir'aun saja ngaku apa? Benar. Apakah antum ikut Fir'aun? Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, kalau kelompok-kelompok sesat itu mengaku di atas kebenaran, jangan merasa aneh. Fir'aun saja juga merasa apa? Benar. Dia juga mengatakan aku mendakwakan kebenaran. Nanti kita baca ayatnya. Kata Syekh Muqbil,
jangankan kelompok-kelompok sesat itu, Fir'aun saja yang mengatakan ana rabbukumul a'la, dia mengatakan kepada kaumnya, yaqulu liqaumihi ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Kata Fir'aun kepada kaumnya, apakah atau tidaklah aku menunjukkan kepada kalian kecuali yang aku ma'arah, aku berikan petunjuk kepada kalian, dan tidaklah aku memberikan petunjuk kecuali kepada jalan yang ar-rasyad, kepada jalan yang apa? Yang lurus. Fir'aun ketika menyesatkan kaumnya, dia mengatakan, aku tidaklah memberikan petunjuk kepada kalian kecuali ke jalan yang lurus. Kalau Fir'aun saja mengaku lurus, apalagi kelompok-kelompok sesat yang ada. Maka jangan tertipu dengan slogan, jangan tertipu dengan propaganda. Lihat isinya, lihat hakikatnya. Namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Namun kalau isinya penuh dengan kesyirikan, kebid'ahan, ini Ahlussunnah wal Jamaah yang palsu, yang KW. Mengaku salafi, namun akidahnya menyimpang, manhajnya menyimpang. Ini salafi yang apa? Yang KW, yang palsu, yang imitasi. Wa yaqulu fi sya'ni Nabila Musa alaihissalam. Dan dia juga mengatakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Dia membalikkan fakta. Dia mengatakan Fir'aun mengatakan, aku menunjukkan kalian kepada jalan yang lurus, sedangkan Fir'aun itu sesat, sedangkan Musa itu sesat. Nabi Musa dianggap sesat, Fir'aun menganggap dirinya di atas kebenaran. Sekali lagi, jangan tertipu dengan pengakuan. Lihat hakikat buktinya. Kata Fir'aun, daruni aqtul Musa wal yadu rabbahu. Biarkan aku membunuh Musa, biarkan dia berdoa kepada Rabbnya. Ini sombongnya Fir'aun. Membunuh siapa? Mau membunuh Nabi Allah. Kemudian dia mengatakan, inni akhafu an yubaddila dinakum. Aku khawatir, kata Fir'aun, Musa akan mengganti agama kalian. Au an yudhira fil ardil fasad. Atau aku khawatir nanti Musa itu akan merusak di atas muka bumi ini. Ini sekali lagi Fir'aun membalak-balikkan fakta. Yang sesat dikatakan benar. Yang benar dikatakan sesat. Ini sunnatullah. Maka antum yang di atas kebenaran, di atas akidah salaf ashabul hadis, ketika dicaci maki, dibully, jangan menangis. Sunnatullah. Al-bid'ah, kelompok sesat, demikian keadaan mereka, membalikkan fakta. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, sebagaimana Fir'aun di sini. Satu kali lagi, wa yaqulu huwa wa qaumu fi sya'ni Musa wa Harun alaihissalam. Demikian pula Fir'aun dan kaumnya berkata tentang Nabi Musa, Nabi Harun, in hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul muslah. Kata Fir'aun dan kaumnya, sesungguhnya Nabi Musa dan Nabi Harun itu menghendaki untuk mengeluarkan kalian dari negeri kalian dengan sihir mereka berdua. Nabi Musa dan Nabi Harun dikatakan tukang sihir. Dibalikkan fakta. Dan dia dan Musa dan Harun itu akan mengganti, merubah adat istiadat kalian. Ini yang dikhawatirkan oleh kaum musyrikin, Fir'aun dan CS-nya. Demikian pula dengan sebagian ahli bid'ah, mereka tidak ingin untuk adat kebiasaan mereka yang batil diganti dengan tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti mukaddimah ini sekali lagi adalah salah satu latar belakang kenapa Syekh Mukbil menulis buku ini, yaitu untuk tadi menegakkan kebenaran, membantah kebatilan ataupun membantah kelompok-kelompok sesat ataupun akidah dan dakwah-dakwah yang sesat. Ya, insyaallah ini mukaddimah pertama, edisi perdana kita kajian kitab Da'watuna wa Aqidatuna oleh Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Insyaallah sekali lagi kita usahakan Kamis pertama tiap bulan untuk kita mengkaji kitab ini. Wallahu ta'ala a'lam.
ya tentang sesatnya Hizbut Tahrir. Ini ada beberapa pertanyaan tentang sama ini. Hizbut Tahrir, di antara kesesatan mereka yang paling masyhur, mereka ini dijuluki oleh para ulama, di antara Syekh Albani, Mu'tazilah Judud, kelompok Mu'tazilah kontemporer. Apa ciri khas Mu'tazilah? Aqlaniyun, yaitu suka mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Tokoh mereka Taqiyuddin An-Nabhani, di antara kesesatannya mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan itu bukan sahabat Rasulullah SAW. Padahal Muawiyah termasuk yang menulis Al-Quran di zaman Rasulullah SAW, namun dianggap oleh tokoh mereka bukan termasuk sahabat Rasulullah SAW. Mereka mengingkari adanya adab kubur karena nggak masuk akal, nggak sesuai dengan logika. Mereka mengatakan hadis ahad tidak boleh diterima dalam masalah al-aqidah. Mereka yang paling mereka targetkan adalah mendirikan khilafah. Mereka menjauh dari dakwah at-tauhid. Intinya sekali lagi itu beberapa penyimpangan-penyimpangan mereka. Insya Allah masalah Syiah, apakah mereka kafir atau tetap Muslim? Syiah ada 3 kelompok secara global. Nanti akan ada pembahasannya sebetulnya. Nanti nggak apa-apa, ini DP-nya lah. Syiah ada 3 kelompok. Syiah Batiniyah. Nanti akan disebutkan salah satu sektanya Ismailiyah, Al-Qaramita, Al-Nusairiyah. Sepakat ulama mengatakan kelompok Syiah Batiniyah itu kafir. Mereka bukan kaum muslimin. Syiah Batiniyah. Itu ada sekte-sektenya lagi. Ada sekte Syiah Batiniyah An-Nusairiyah seperti presiden Suriah sekarang, Bashar Assad qatalahullah. Sepakat ulama mengatakan dia kafir. Karena apa? Dia pengikut sekte Nusairiyah, Al-Batiniyah, Asy-Syiah Al-Batiniyah. Ada pula Syiah Rafidah. Syiah Rafidah. Ulama ada yang mengkafirkan secara mutlak seperti Syekh bin Baz, ada yang tidak mengkafirkan mereka seperti Syekh Albani rahimallahu taala. Kemudian yang ketiga Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu banyak di negeri Yaman di waktu beliau masih hidup waktu itu. Itu sesat namun nggak sampai ke derajat Syiah Rafidah atau Syiah Nusairiyah. Paham ya? Insya Allah akan ada pembahasan lagi di sini. Saya mudah untuk memahami ilmu agama dan susah memahami ilmu umum. Alhamdulillah. Saya mudah untuk memahami ilmu agama dan susah memahami ilmu umum. Alhamdulillah. Betul kan? Ini yang memang diharapkan. Rasul mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dia dalam urusan ilmu apa? Matematika? Komputer? Ilmu apa? Ilmu agama. Bersyukur antum, jangan malah mengeluh. Cuma kalau antum bisa gabungkan dua-duanya, alhamdulillah. Cuma kalau misalnya susah, namun paham ilmu agama, syukur luar biasa itu. Tetap tidak menafikan pentingnya ilmu dunia. Namun yang paling utama bagi seorang muslim, ilmu agama. Makanya Allah mencela orang-orang yang lebih mengutamakan ilmu dunia daripada ilmu agama. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Dalam surat Ar-Rum Allah mengatakan mereka ini hanya tahu zahir urusan dunia, ilmu dunia. Namun mereka urusan akhirat, ilmu agama mereka lalai. Allah mencela. Jadi sekali lagi antum yang lebih mudah paham ilmu agama, antum banyak-banyak bersyukur. Tanpa kita menafikan pentingnya ilmu dunia. Cuma jangan dibalik, mementingkan ilmu dunia, melupakan ilmu agama. Jadi sekali lagi ilmu agama yang paling utama tanpa menafikan pentingnya ilmu dunia. Hukum berbekam termasuk salah satu pengobatan ala Nabi. Cuma harus antum selektif dalam mencari siapa yang membekam antum. Jangan antum jadi kelinci percobaan. Baru kemarin ikut training bekam
1 hari atau 2 hari kemudian buka praktek, hati-hati. Jadi kelinci percobaan. Jadi sekali lagi cari yang ahlinya, dan itu termasuk salah satu tibbun nabawi, pengobatan ala Nabi. Ya, ada beberapa ustadz yang sampaikan di sini, mereka ini imma jahil tentang urusan agama, yang tidak bisa bahasa Arab atau yang tidak layak diambil ilmunya meskipun mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Maka harus selektif dalam menimba ilmu agama, jangan belajar hanya yang pintar retorikanya atau yang suka ngelawak, suka ngelucu, namun kosong daripada akidah manhaj yang sahih, ataupun dia membawakan ilmu agama namun dia tidak bisa bahasa Arab. Bagaimana dia akan bisa paham ilmu agama tanpa bahasa Arab? Harus waspada, tinggalkan orang-orang seperti itu. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Belajarlah kepada ahli ilmi. Kata sebagai ulama tafsir, maka kebalikannya, dilarang belajar ilmu kepada yang jahil. Di antaranya yang tidak bisa bahasa Arab, karena nggak akan mungkin bisa paham agama tanpa bahasa Arab. Nah, juru ustadznya itu belajar dulu. Nah, ini ada juga berapa syekh kita nggak paham, banyak yang tidak paham. Wallahu a'lam. Ya, kalau mau bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau mau bersumpah dengan yang lebih jelas, dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan kalamillah, dan Al-Qur'an termasuk kalamullah. Apakah orang yang mengkafirkan muslim yang lainnya keluar dari manhaj salaf? Kalau dia mengkafirkan tanpa hak sebagaimana Khawarij, ya jelas dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah karena dia menyelisih prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya dalam kitab-kitab akidah dikatakan wala nukaffir ahadan min ahlil qiblah bidzambin ma lam yastahillahu. Kata Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah beliau, kami Ahlussunnah tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin karena dosa yang dia perbuat selama dia tidak menghalalkannya. Jadi urusan kafir mengkafirkan person dari kaum muslimin ini urusan besar, dan yang berhak mengkafirkan mereka adalah para al-ulama. Nah, cukup pas 10:15. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada edisi perdana kajian kitab Hadihi da'watuna wa aqidatuna ala Syekh Muqbil bin Hadi. Semoga bermanfaat. Aqul qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.